Baiklah Sobat Kampus, mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang akademi di tengah pandemi. Pada bagian kedua ini kita cari solusi bagaimana agar pembelajaran di masa pandemi ini terhindar dari malpraktik pendidikan. Di balik fenomena pendidikan masa pandemi ada learning point yang bisa kita ambil. Kalau terpaksa, jangan dipaksakan, tapi disiapkan daripada memakan korban. Kita butuh persiapan untuk melakukan transformasi pembelajaran. Mungkin lebih dari itu, kita bermetamorfosis menuju kebiasaan baru. Dan yang namanya metamorfosis, pastinya, step by step doang. Tidak bisa dipaksakan berubah drastis atau ujuk-ujuk seperti yang terjadi belakangan ini. Kita, termasuk guru, dosen, siswa, mahasiswa, dan juga orang tua siswa, butuh waktu untuk persiapan. Merubah pola pembelajaran konvensional menjadi pembelajaran digital. Merubah pola pembelajaran jarak dekat menjadi jarak jauh, kayak rute bis ya. Awalnya, kami punya pemikiran waktu persiapan tersebut dapat diupayakan dengan penundaan awal tahun pembelajaran. Namun sayangnya, Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim tidak punya cukup keberanian untuk menunda awal tahun pembelajaran. Perlu diingat tercatat dalam sejarah pendidikan Indonesia, penundaan seperti ini pernah terjadi tahun 1979 selama 6 bulan. Tapi ya, sudahlah. Keputusan terlanjur dibuat. Ibaratnya nasi sudah jadi bubur. Tinggal tambahkan bumbu kaldu dan kecap plus topping suwir ayam, telur rebus, irisan ati ampela, cakwe dan kerupuk udang. Jangan lupa kasih sambal biar nendang. Mau diaduk atau tidak sebelum dimakan? Itu tergantung selera. Waduh, malah jadi ngebahas bubur ayam. Jadi lapar deh. Oke, jadi maksudnya mari kita ikuti saja keputusan yang ditetapkan, tetap belajar tanpa harus menunda awal tahun pembelajaran. Namun, kembali kepada catatan, kalau terpaksa, jangan dipaksakan, tapi disiapkan daripada memakan korban. Lantas, apa yang sebaiknya kita lakukan? Jika saja saya diberi kesempatan menjadi Menteri Pendidikan di masa pandemi sekarang ini, sekali lagi maaf, saya keliru memilih diksi, karena itu sepertinya gak mungkin. Jadi, maksud saya begini. Jika saja saya diberi kesempatan menyampaikan pendapat kepada Mas Menteri, saya akan mengusulkan untuk mengalokasikan waktu, setidaknya selama 3 bulan, sebagai masa persiapan belajar di saat pandemi. Masa ini digunakan untuk mengatasi keterbatasan dan kesenjangan akses terhadap pembelajaran digital, serta pembelajaran jarak jauh, termasuk integrasi antara keduanya. Kenapa demikian? Karena tidak semua pembelajaran jarak jauh dilaksanakan secara digital, juga sebaliknya. Kita dapat memilih, memilah, dan memadukan pola pembelajaran sesuai kondisi belajar, termasuk kondisi guru, siswa, geografis, teknologi, dan penunjang pembelajaran lainnya. Jangan lupa, kondisi dompet pun turut diperhitungkan. Dalam konteks yang lebih luas, masa persiapan ini dapat dijadikan sebagai periode transisi, mempersiapkan diri, menghadapi tantangan Open Education System, menuju era 4.0, karena pada saatnya nanti, pendidikan akan dilaksanakan secara terbuka, sesuai kebutuhan, dapat diakses oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja, termasuk sambil rebahan. Masa persiapan belajar yang diusulkan tidak harus dimaknai sebagai langkah mundur. Tetapi, menunda langkah sejenak, mempersiapkan diri, dan kembali bergerak lebih cepat menuju masa depan pendidikan untuk pendidikan masa depan yang lebih baik. Kita tidak menunda semua aktivitas dalam proses pendidikan. Masalahnya, kalau ditunda, pasti akan malas memulainya lagi. Hanya saja, kita beraktivitas dengan orientasi perubahan, mempersiapkan transformasi, serta membangun sinergi pembelajaran. Selanjutnya, bagaimana hal ini diwujudkan jika masa persiapan benar adanya? Tanpa bermaksud menggurui, mari kita urai satu persatu. Pertama, birokrat dan satuan pendidikan. Menyesuaikan kebijakan terkait kurikulum dan proses pembelajaran, termasuk pengadaan sarana pendukungnya, dilanjutkan dengan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, serta mengembangkan model dan media pembelajaran inovatif sesuai kondisi pandemi. Kedua, pendidik dan tenaga kependidikan secara mandiri atau terprogram meningkatkan literasi digital plus aplikasinya dalam mengajar dan mengelola pembelajaran. Secara simultan, membangun relasi dengan orang tua siswa dan juga masyarakat untuk menciptakan sinergi pembelajaran. Ketiga, peserta didik, siswa dan mahasiswa tidak berhenti belajar. Aktivitas belajar dalam masa persiapan ini lebih difokuskan pada belajar, caranya belajar, learning how to learn. Aktivitasnya diarahkan untuk meningkatkan literasi digital dan aplikasinya dalam belajar. Setelah itu, baru kita melakukan aktivitas belajar yang sesungguhnya. Jangan lupa, mulailah membiasakan diri, berlatih untuk membentuk karakter kreatif, inovatif, komunikatif, dan juga kolaboratif. Keempat, emak-emak. Memang paling menarik nih, kalau kita membahas tentang emak-emak. Emak-emak yang baik dan juga cantik, silakan sisihkan waktu khusus, lupakan cucian, lupakan penggorengan, lupakan cicilan, lupakan arisan, lupakan tagihan, jangan lupa tutup pintu rapat-rapat, dampingi anaknya belajar, dengan penuh kesabaran, karena ternyata menjadi guru itu tidak mudah. Jika anaknya mulai bosan, jangan dipaksakan. Jika kesulitan, hubungi bapak ibu guru yang bersangkutan. Oke guys, the last but not least.
Kompetensi akademik bukanlah prioritas utama dalam pembelajaran di masa persiapan, tapi belajarlah bagaimana caranya belajar. Baiklah, Sobat Kampus, apa yang disampaikan melalui video ini hanyalah analisa, harapan, dan opini pribadi. Bisa salah, bisa benar, bisa kurang, dan juga bisa lebih, semua tergantung persepsi. Tidak ada maksud untuk menggurui apalagi memprovokasi. Hanya sekedar berbagi, siapa tahu menginspirasi. Salam edukasi. Eits, entar dulu. Jika Anda suka dengan konten video ini, silakan tekan tombol like, tuliskan dukungan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe ya. Sampaikan juga kritik dan saran untuk perbaikan konten video kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.